Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Tampu Bolon dari kelas 7B. Di sini saya akan mengerjakan tugas fisika saya mengenai penjelasan tentang fase-fase bulan dan gerhana matahari. Fase bulan yang pertama adalah fase bulan baru. Dalam astronomi, bulan baru atau bulan mati adalah fase bulan pertama yang terjadi pada saat bulan kurang lebih berada dalam satu garis lurus di antara matahari dan bumi. Seluruh permukaan bulan yang disinari matahari berada di bagian belakang bulan dan bagian yang tidak disinari terlihat dari bumi. Fase bulan yang kedua adalah fase bulan sabit. Bulan sabit adalah bentuk bulan yang melengkung seperti sabit, berbentuk seperti sebuah lingkaran besar yang dikosongkan oleh sebuah lingkaran kecil yang berporos di satu sisi. Pada fase bulan sabit awal, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Fase bulan yang ketiga adalah bulan separuh. Fase bulan separuh awal terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Pada fase ini kita dapat melihat setengah bulan terang dan setengah bayangan. Fase bulan yang keempat adalah fase bulan cekung. Pergerakan bulan terus menuju ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat lebih cembung atau 3/4 bagian bulan dari bumi. Fase ini terjadi di hari ke-17, 18, dan 19. Fase bulan yang kelima adalah fase bulan purnama. Bulan purnama atau purna candra adalah salah satu fase bulan di mana bulan terletak di belakang bumi, ditinjau dari matahari. Purnama berasal dari bahasa Sanskerta purnima karena satu fase bulan lamanya 29,5 hari, maka bulan purnama biasanya terjadi di antara hari ke-14 dan 15 dalam kalender lunar. Gerhana matahari yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total atau disingkat dengan GMT terjadi ketika seluruh permukaan matahari tertutup oleh bulan. Bayangan bulan akan jatuh pada posisi di bumi yang dilewati jalur GMT dan membuatnya gelap sesaat. Dari tahun 1980 sampai 2020, ada 3 GMT yang melewati Indonesia. Pertama, tanggal 11 Juni 1983 yang melintasi Jawa. Gerhana matahari yang kedua ialah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana anular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika 3 kondisi dipenuhi. 3 syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena apoge atau titik terjatuh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari yang terakhir ialah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin.